Bahas kalimah fi'il madi. Sampai paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang apa itu kalimah fi'il madhi. Al-fi'lul madhi. Fi'il madhi ini adalah kata kerja atau kata yang sudah atau telah dikerjakan. Contohnya ada lafaz qoma, yakumu. Jadi qoma ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Begitu. Pengertian yang gampangnya kalau kita ingin mengetahui apa isi itu fi'il madhi, bagaimana sih ciri-cirinya fi'il madhi, pokoknya setiap ada tasrifan yang pertama, baik itu kita menemukan di dalam kamus, itu kita menemui di urutan pertama. Ada lafaz fa'ala, yaf'ulu, misalkan. Yaf'ulu, misalkan. Maka fa'ala di sini ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi, yaitu waktunya atau zaman itu zaman yang telah dilakukan, zaman yang telah lampau. Fa'ala artinya mengerjakan. Berarti kalau fa'ala ini di urutan pertama, ini waktunya madhi, yaitu telah dilakukan, telah melakukan. Begitu. Qoma artinya berdiri. Kalau dia masuk dalam kategori fi'il madhi, telah berdiri. Begitu. Pokok dalam urutan pertama, jalasa yajlisu misalkan. Jalasa yajlisu. Yajlisu misalkan. Maka jalasa di sini artinya duduk. Maka ketika dia ini di urutan pertama tasrifannya jalasa yajlisu. Yajlisu. Di pertama dia ini dikatakan fi'il madhi. Fi'il madhi. Begitu. Maka ditambahkan atau disisipkan kata telah di dalamnya. Jalasa artinya dia satu orang laki-laki telah duduk. Fa'ala artinya mengerjakan. Maka disisipkan kata telah. Dia satu orang laki-laki telah mengerjakan. Qoma artinya berdiri. Makanya disisipkan kata telah. Dia satu orang laki-laki telah berdiri. Begitu. Qala begitu juga sama. Qala yakulu. Qala yakulu misalkan. Qala yakulu. Maka qala di sini fi'il madhi. Sisipkan kata telah. Qala artinya berkata. Disisipkan kepada kata telah. Dia satu orang laki-laki telah berkata. Itu fi'il madhi. Jadi pengertian fi'il madhi pokoknya ada lafaz. Dia ini kalau ditasrif, ya, tasrif dalam ilmu shorof, tasrif istilahi, tasrif ke samping, qoma yakumu qauman, misalkan begitu. Jalasa yajlisu, misalkan. Maka lafaz yang pertama itu urutan yang pertama, ini urutan yang pertama, ini juga urutan yang pertama, ini urutan yang pertama, itu semuanya fi'il madhi. Setiap ada tasrifan, baik itu kita melihat dalam kamus atau dalam amsilati tasrifiyah, urutan yang pertama itu adalah fi'il madhi. Nah, begitu pengertian fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu seperti itu. Lantas bagaimana? Apakah fi'il madhi ini ada ciri-cirinya? Memang fi'il madhi ini kalau dalam segi untuk jenis kelamin perempuan itu ada ciri khasnya. Fi'il madhi itu ciri khasnya bahwasanya kita tahu itu fi'il madhi. Dia itu bisa dimasuki oleh ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta'ut ta'nis ta'nis as-sakinah. As-sakinah.
Begitu. Tak taknis asakinah. Bentuk tak taknis asakinah itu seperti ini. Ada tak, nah, seperti ini disukun. Nah, ini namanya tak taknis asakinah. Contohnya ada lafaz. Kemarin kita bikinkan contoh lafaz begini. Kode ko lafaz komat itu. Kode ko mati sholah. Nah, ini pasti fi'il madhi. Loh, kok kenapa tahu? Ya, karena ada tak taknis. Asalnya itu koma, dimasukkan tak yang bersukun. Koma, jadinya ini menjadi komat. Begitu. Tapi kok di sini di kasroh Ustadz? Tuh. Kode komatis sholah. Begitu ya. Jadi setiap ada sukun bertemu dengan sukun, ini sukun nih. Bertemu dengan sukun, as-sholah, ini lamnya sukun. Maka setiap dua sukun ini mempunyai kaedah. Apa kaedahnya? As-sakinah, kaedahnya as-sakinu, misalkan as-sakinu idza hurika bikasrin. Rika bil kasrin. Begitu. Bil kasri. Sukun apabila ingin diharokati, hurika, apabila ingin diharokati, hurika bil kasri. Begitu. Apabila sukun yang pertama itu pengen diharokati, maka harokatilah dia dengan kasroh. Itu kaedahnya. Setiap ada dua sukun bertemu, terus sukun pertama itu ingin diharokati, maka jangan harokati yang lain kecuali diharokati kasroh. Seperti itu. Makanya tadi asalnya qomat as-sholah, jadi qomatis sholah. Ya. Jadi langsung jadinya seperti ini ketika udah masuk kaedah. Kode ko mati sholah. Kode ko mati sholah. Begitu. Kode ko matis. Begitu. Ini di kasroh sholah. Begitu ya. Nah itu. Lantas apakah kaedah ini hanya berlaku untuk utaknis asakinah saja? Ternyata tidak. Jadi setiap ada sukun ketemu sukun, nanti insya Allah pembelajaran ini akan kita kuasai ketika kita sudah pandai memotong kalimat. Misalkan ini kita potong, nah ini sendiri-sendiri. Kalau kita sudah memotong kalimat, setiap di sini akhirnya disukun. Terus pas awalan katanya, karena kita sudah pandai memotong kalimat, kita tahu di sini pasti disukun. Sukun bertemu sukun, maka huruf terakhir ketika ingin diwasolkan, maka ini harus diharokati kasroh. Ya. Jadi kaedah as-sakinu idza hurika bil kasri ini berlaku untuk setiap sukun bertemu sukun, maka sukun yang pertama wajib di kasroh. Contoh misalkan buka buku misalkan iftah misalkan iftahil kitab misalkan. Ya. Jadi harusnya cara bacanya iftah. Awalnya iftah ini karena di sini begini katanya. Iftah di sini disukun. Tapi karena ini ketemu sukun, maka sukun yang pertama harus di kasroh. Jadi iftahil kitab. Begitu. Iftahil kitab. Ya. Jadi begitu. Buka pintu misalkan. Iftahil bab misalkan. Iftahil bab. Begitu. Jadi sukun yang kedua ini tetap disukun, yang awalnya ini disukun jadi di kasroh. Seperti itu. Nah, pokoknya setiap ada sukun yang bertemu dengan sukun, maka sukun yang pertama wajib di kasroh karena masuk dalam kaidah as-sakinu idza hurika bil kasri. Mungkin ini saja penjelasan fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang telah dikerjakan.
kata kerja yang masanya itu lampau, masanya itu sudah dikerjakan. Bagaimana ciri kita mengetahui bahwasanya itu adalah fi'il madhi? Maka kita melihat setiap ada lafadz yang mengikuti tasrifan bisa ditasrif, maka tasrifan pada urutan pertama itu adalah fi'il madhi. Contohnya misalkan kataba yaktubu, kataba yaktubu, misalkan yaktubu. Kataba artinya menulis, yaktubu artinya juga menulis. Maka kataba ini adalah fi'il madhi, pada urutan kedua nanti fi'il mudhari'. Kataba ini adalah fi'il madhi, maka sisipkanlah kata telah di dalamnya, telah menulis. Dia satu orang laki-laki telah menulis, seperti itu. Itu untuk pengertian gampang fi'il madhi. Mudah-mudahan sedikit ini penjelasan tentang fi'il madhi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan untuk memudahkan para peserta didik tingkatan para pemula untuk memahami bahwasanya lafadz yang pada tasrifan pertama itu adalah fi'il madhi. Istaghfaro, yastaghfiru. Istaghfaro pasti fi'il madhi, begitu. Contohnya lagi, injala, yanjali. Injala pasti fi'il madhi. In fa'ala yanfa'ilu, misalkan in fa'ala pasti fi'il madhi. Nasoro yansuru, nasoro pasti fi'il madhi, dan seterusnya. Pokok setiap ada tulisan yang tasrifan dalam urutan pertama, maka semuanya itu fi'il madhi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.